pasar modal di Jepang tuh gimana Itu. gitu. Di Jepang ada nggak pasar modal? Ada. Ada dong. Apa namanya apa? Namanya bahasa Jepangnya Tokyo Shoken Torikijo. Oke. Aman guys, nanti ada translate-nya, Aman. Di bawah. Itu di mana lokasinya? Di Tokyo. Di Tokyo. Oke. Nah, udah duduk-duduk aja. Mau bahas apa sih kita? Iya, kita mau ngapain di sini? Kita di sini katanya apa, Bil? UAS. Jadi UAS untuk tugas bank. Oh, soalnya gini. Kurang tahu aku ngelihat kelompok-kelompok lain tuh kebanyakan pada bikin drama, terus bikin video pembelajaran. Gimana kalau kelompok kita nyoba yang aneh-aneh aja? Ya. Atau bikin podcast ala-ala lah gitu-gitu. Bener banget. Tempatnya juga kita bukan di sekitar UNS nih, di mana ya? Kita mainnya agak jauh nih. Kita bergaul dikit. Kita ada di Balai Kambang. Wih, keren. Jadi kita mau bahas apa nih di sini? Materi apa yang kita bahas? Apa? Pasar uang. Salah guys. Pasar modal. Oh, sorry guys. Pasar modal. Iya. Nah, ini dulu nih. Kenapa namanya pasar modal? Pasar kan ada penjual, ada pembeli. Berarti di situ ada yang jual beli dong. Itu jual beli apa ya kira-kira di situ? Jual beli saham nggak sih? Gimana ya? Ya, jadi pasar modal itu tempat ketemunya misalkan nih, Mas Vino punya duit lebih. Ya. Nah, Mbak Diva kekurangan dana atau kekurangan modal gitu. Ya. Jadi Mas Vino itu disebut sebagai investor dan Mbak Diva itu sebagai yang kekurangan dari itu misalkan ada pemerintah atau perusahaan. Jadi mereka itu bertemu untuk ya saling membutuhkan. Oke, masuk akal. Nah, misalkan juga kalian itu jadi investor di salah satu perusahaan itu. Nah, misalkan perusahaan itu dapat untung, kalian ya untung. Dapat bagi hasil gitu Iya, ya? dividen bagi hasil. Saham. Iya. I see. Tapi bagi hasilnya tuh 50-50 atau beda? Nah, itu kalau setauku tergantung dari kinerja si suatu perusahaan. Sama tergantung juga berapa banyak saham kita gitu. Kan Iya, yang kita taruh di namanya situ. investasi kan kalau apa ya? High risk high return gitu loh. Makin tinggi risiko ya nanti hasilnya juga makin tinggi. Tapi kalau sekali jatuh ya hancur. Habislah uang kita gitu sih kalau menurut gue. Terus ini kan pasar modal. Terus di moneter ada pasar uang. Ya tadi bilang dong ngomong itu pasar Oh uang iya. gitu. Itu yang dimaksud ya. Itu bedanya apa? Kan sama-sama pasar. Pasar modal tuh juga buat investasi. Apa pasar uang juga buat investasi? Gimana tuh bedanya? Kalau bedanya itu kalau pasar uang kita lihat dari jangka waktunya dulu. Nah, kalau pasar uang itu dia untuk yang jangka pendek. Jadi misalkan nih, kamu punya duit, Ya. tapi kamu pengen simpen dulu pengennya ya simpen yang gak lama gitu, kurang dari 1 tahun. Nah, itu di pasar uang itu ada kayak deposito, itu namanya di pasar uang. Nah, kalau pasar modal dia untuk jangka waktu yang lebih lama lagi, lebih dari 1 tahun. Oh, Jadi perbedaannya ada di jangka waktunya aja sih. Terus kalau di pasar modal itu kan instrumennya tuh ada saham, obligasi gitu-gitu. Nah, terus yang kedua itu ada dari resikonya. Nah, karena tadi pasar uang dia jangka waktunya pendek, jadi resiko yang ditanggung tuh lebih kecil daripada pasar modal. pasar modal lebih Lebih tinggi. gede. Tapi
lebih tinggi resikonya itu juga diimbangin sama hasilnya juga yang Bagi hasilnya lebih banyak kan pasar menguntungnya modal. lebih banyak Oh, di pasar modal itu. gitu. Nah, pelaku pasar uang sama pasar modal tuh sama nggak? Kalau menurutku beda, Beda. karena pasar uang kan lebih ke kita dan bank gitu loh. Karena kan kalau tadi kan obligasi ya pasar uang itu kan yang jual bank gitu. Terus deposito ya, itu kan juga di bank gitu. Nah kalau pasar modal lebih ke bursa efek itu loh, IDX bursa efek itu ke perusahaan sama negara juga kan, misal negara nerbitin surat utang. Menurutku bedanya di situ sih. Sama ini nih, semester 3 kan kita belajar syariah tuh. Ya, Ekonomi syariah, semuanya aja syariah gitu. Pak Bayu. Kira-kira pasar modal syariah tuh ada nggak? Untuk pasar modal syariah itu ada. Perbedaannya apa sih? Kalau pasar modal syariah pastinya dia pakai prinsip-prinsip yang mengandung Islamnya atau syariahnya. Jadi misalkan kayak mereka itu Gak ada riba. Iya, anti riba, anti yang haram-haram. Nah, kalau pasar modal konvensional itu dia lebih ya udah basic aja. Jadi dia tuh lebih cari keuntungan yang cepet dibandingkan kalau pasar modal itu kan yang lebih anti riba atau pembagiannya tuh ya udah. Berarti sama kayak itu ya, perbedaan bank syariah sama konvensional. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ada akadnya juga ya berarti kalau di bank pasar modal syariah. I see. Terus sekarang kan tadi udah definisi perbedaan. Fungsi Oh iya, belum. fungsinya belum. Itu gimana sih? Fungsinya apa aja? Fungsinya buat Fungsinya apa aja coba? Poin pertama apa di materi Iya, kita? aduh lupa. Menghimpun Nah, yang dana bukan pertama sih itu. kayaknya. Oh iya, Apa? menghimpun dana Menghimpun itu dana. maksudnya gimana? Nah kalau menurutku ini nih, menghimpun dana tuh kayak tadi, misalkan aku punya uang, terus si Niva perusahaan gitu misalnya butuh modal. Iya. Berarti gimana caranya perusahaan dia biar dapat modal ya dengan cara menjual surat utang atau mungkin menjual sahamnya. Ntar aku beli, aku dapat kepemilikan, si perusahaan Niva dapat uangnya. Mungkin itu menghimpun dana. Terus yang kedua tuh aku baru ingat ada sumber pendanaan. Nah sumber pendanaan ya mungkin mirip kayak fungsi yang pertama tadi ya. Jadi menghimpun dana tadi, ngumpulin dana buat misalnya uang yang udah dikumpulin misal buat ekspansi kalau perusahaan. Kalau negara misal mau bangun infrastruktur, Ya jalan tol gitu ya bangun taman Balai Kambang ini misalnya. Oh iya. Nah ini pakai uang negara. Ya, siapa tahu kan pemerintah Solo nerbitin surat utang gitu. Apalagi fungsinya selanjutnya? Fungsinya apa lagi, Bil? Yang ketiga. Apa lagi ya? Bentar. Nih, Anda mendorong transparansi. Nah, maksudnya gimana tuh? Transparansi ya, setauku ya. Gimana? Setauku tuh. Kalau salah koreksi. Iya. Setauku tuh itu perusahaan yang yang ditanamin sama pasar modal itu harus melaporkan kewajibannya. Jadi misal di tahun ini dia laba atau rugi. Gimana sih? Kok laba rugi? Gimana Nih, Bin? kalau jadi Iya. perusahaan yang menjual saham atau bahasanya tuh melantai di bursa efek gitu. Nah, itu perusahaan itu punya kewajiban untuk melaporkan setiap pencatatan keuangannya. Biar apa? Jadi iya, ntar iya. masyarakat bisa menilai, oh ini perusahaan bagus atau jelek gitu. Nah itu kan mendorong transparansi perusahaan. Jadi tahu apakah perusahaan ini siapa tahu misalnya menggelapkan pajak atau apa. Nah itu kan bisa dicek dari laporan catatan keuangannya. Gitu. Jadi itu kayak itu ya. Gunanya tuh buat membangun kepercayaan gitu ya. Betul. Antara nasabah dan pasar modal. Iya. Oke. Lanjut apa? Nah, terus fungsi ada untuk pendapatan negara. Nah, siapa nih? Kalau ini lebih ke itu nggak sih? Ya tadi negara misal butuh mau membangun infrastruktur. Iya. Nah itu kan pakai misal nerbitin surat utang dulu, nanti dapat uang di situ. Sama ini kalau misal kita berbicara pendapatan negara, Sama kayak bagi hasil tadi kah? ya kita juga bahas yang namanya pajak. Jadi kan di pasar modal itu tetap ada pajaknya gitu. Jadi secara nggak langsung perusahaan juga dapat keuntungan lah dari si kegiatan transaksi di pasar modal gitu. Apalagi fungsinya? Wow.
Terus ada media investasi. Media investasi. Oh, kalau ini lebih ke kayak tadi. Aku punya uang, mau tak apain uangku. Kalau cuman aku simpan kan nggak berbuah apa ya, nggak nambah gitu. Ya, tetap itu aja gitu Nah, aja. makanya jadi media investasi ya betul. Nanti misalnya aku nanamin saham, bikin obligasi atau reksadana, nah nanti dapat keuntungan di situ. Daripada nganggur duitnya nggak diapa-apain. Lanjut. Apalagi fungsinya selanjutnya? Fungsinya tuh ada mendukung mekanisme moneter. Jelas, karena pasar modal itu salah satu instrumen keuangan, jadi untuk menyeimbangkan suku bunga gitu teman-teman. Keren. Tapi kalau kita podcastnya di sini terus bosan nggak sih? Boring nggak sih? Gimana kalau kita ganti tempat? Betul, mumpung di balik abang dan mumpung udah ada orang fokus ya. Nah, kita udah pindah tempat nih. Tadi sekarang temanya mau alam-alam gitu. Makanya nih ada pohon-pohon nih. Kenapa di bawah ya? Ya, nggak apa-apa. Ayo hari ini hari Kita mau bahas apa nih? Kan tadi udah Iya. pengertian. Aduh, berisik banget, bis. Sabar ya guys. Editor dekat. Kita masukin. Lanjut. Tadi udah membahas tentang pengertian pasar modal, fungsi, perbedaan-perbedaan. Sekarang Nah, apa nih? kita ngomongin sejarah pasar modal aja. Nah, sejarah. Kan Sejarah. nggak mungkin tiba-tiba ada kan. Gimana tuh sejarahnya? Ini lumayan panjang dan karena bagiannya Bila, gimana Bil? Jelasin deh. Oke, jadi pasar modal itu ada di Indonesia pada tahun 1912. 2012. Iya, itu tapi dibentuk sama Berarti belum pemerintah merdeka ya? Hindia Belanda ya. Masih dijajah. Iya, betul. Itu didirikan di Jakarta. Nah, terus karena habis didirikan itu kan berkembang terus ya. Nah, Ya. karena dilihat kok perkembangannya bagus, maka tahun 1925 itu dia ekspansi ke daerah gitu. Oh, Nah, udah masuk ke daerah Iya, lain. betul. Jadi tanggal 11 Januari itu tuh pemerintah ngediriin pasar modal di Surabaya. Surabaya. Iya, terus tanggal 1 Agustusnya pemerintah mendirikan di Semarang. Oh. Iya, gitu. Ya, betul. Oke, lanjut terus. Nah, terus karena tahun 39 sampai 40 ya. Itu kan ada gejolak politik ya, ada konflik Eropa sama Perang Dunia ke-1. Ya. Nah, itu tahun 39-nya itu pasar modal di Surabaya sama Semarang itu ditutup karena ada konflik Eropa. Tapi yang di Terus Jakarta. itu masih ya. Tapi tahun 40-nya itu tuh yang di Jakarta ditutup karena ada Perang Dunia 1 itu. Oh. Ditutup semua. Berarti udah nggak Iya. beroperasi ya? Iya. Lanjut terus apa itu? Nah, tadi kan ditutup semua nih. Ya. Nah, tahun 51 sampai 52 itu tuh diaktifkan kembali lewat Undang-Undang Pasar Modal tahun 52. Berarti itu setelah Indonesia merdeka. Iya, diaktifin lagi. Nah, terus tahun 56 sampai 77 itu tuh kayak mengalami masa lesu gitu. Jadi karena tahun-tahun itu tuh kayak perusahaan-perusahaan Belanda itu dinasionalisasi gitu loh sama Indonesia gitu. Ya, tadi udah merdeka kan. Tadi dinasionalisasi dan itu menghambat kegiatan di pasar modal itu gitu. Iya. Lanjut. Terus tahun 1977 itu tuh kan tadi terhambat nih kan. Ya. Nah, itu tuh kayak mau diaktifin lagi gitu loh tahun 77 itu. Jadi diaktifin lagi sama Presiden Soeharto dan PT Semen Cipidong itu jadi emiten pertama gitu. Wih, oh, berarti terus berlanjut sampai sekarang. Iya, tuh. Nah, terus lanjut tahun 1977 sampai 1987 itu setelah diaktifin lagi tuh perkembangannya lambat gitu. Karena krisis moneter. iya, dan masyarakat tuh lebih milih instrumen perbankan gitu loh daripada di pasar modal. Mungkin karena itu ya, kurang literasi. Iya, betul. Lebih kayak kan tadi pasar uang kan lebih cepat gitu, Iya. sekarang kurang gitu. Iya. Mungkin pasar modal mereka masih takut atau ragu gitu. Mungkin gitu ya. Terus habis itu Nah, terus tahun 1987 sampai 1995 itu tuh ada pasar modal itu ada paket Desember atau disebut Desember. iya, Pakdes 87 sampai 88. Nah, itu tuh memicu pertumbuhan yang besar di pasar modal itu dan membuka akses dari investor asing gitu untuk menanam modalnya itu.
tahun 1992 sampai 2002 itu ada modernisasi dari pasar modal itu. Modernisasi. Iya. Jadi kayak apa gimana maksudnya modernisasi tuh? Jadi kayak tahun 95 itu ada sistem CATS itu Apa tuh? Jakarta Automated Trading System. Jadi dia tuh otomatisasi perdagangan gitu. Oh, jadi lebih terfasilitasi gitu Iya, ya? terus tahun 2002 itu ada remote trading. Jadi kita nggak harus ke sana gitu, dari mana aja bisa Oh, gitu. dari rumah pun Iya. bisa gitu ya? Oh, canggih. Teknologi. Nah, terus tahun 2007 itu tuh ada merger dari Bursa Efek Jakarta tadi sama Bursa Efek Surabaya. Jadi Bursa Efek Indonesia di merger gitu. Tahu. Iya. Berarti itu sebelumnya tuh, Kan tadi Iya, tadi kan Jakarta sendiri. iya, sendiri, iya. sekarang digabung. Sekarang digabung tahun Di Bursa Efek 2007. Indonesia. Iya. Tapi di Jakarta kan itu. Iya. yang Semarang? Yang Semarang enggak? Tetap tadi bos. Iya. Pusat Jakarta. Nah, terus tahun 2010 sampai 2022 kemarin itu tuh pertumbuhan pasar modal di Indonesia itu bisa dibilang pesat gitu ya, karena tahun 2010 itu investornya ada 409 emiten, sedangkan tahun 2022 itu ada 820 emiten. Wow. Ya, Berarti jadi tuh, pesat. udah pada literasi tuh. Iya, Nah, betul. ini sih kata satu peristiwa penting itu adalah kayak tahu itu loh startup terus Iya. yang kayak Gojek lah. Oh iya, Gojek, Grab. Ke bursa saham itu kan perusahaan-perusahaan lain jadi mungkin mungkin tertarik juga kayak Iya. kayak Grab kayak Gojek gitu. Menurutku itu sih Oke. panjang juga ya, lumayan panjang Iya, ya sejarahnya. lumayan. Dari sebelum merdeka bos udah ada bos. Iya, betul. Dari zaman Belanda sampai Iya. canggih sampai sekarang. Terus Lanjut apa nih? Lanjut bahas apa sejarah nih? udah. Giliran Pelaku. itu pelaku Iya. ya. Di pasar modal tuh ada siapa aja tuh? Iya. Kan tadi kan kayak pasar pada umumnya ada penjual ada pembeli, tapi pelaku sebenarnya itu siapa? Nah, itu. Oke, jadi di pasar modal itu dibagi ada 3 pelaku. Nah, yang pertama itu ada pelaku utama, terus kedua ada pelaku pendukung, terus ketiga ada regulator dan lembaga pengawas. Oh, berarti kayak sinetron gitu ya? Ada pemeran utama, ada pendukungnya. Bisa. Nah, di pelaku utama itu ada yang namanya emiten. Emiten. Emiten, sorry, emiten. Apa itu emiten? Nah, emiten itu adalah perusahaan publik. Jadi singkatnya dia itu menawarkan saham atau obligasi ke publik. Jadi kalau kamu beli saham nih suatu perusahaan, berarti kamu lagi nongkrong di bisnisnya si emiten ini. Nah, tapi kalau di emiten harus melewati yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Apa tuh? IPO. Nah, jadi IPO itu proses ketika sebuah perusahaan menjual sahamnya ke publik untuk pertama kali lewat pasar modal. Oh, Jadi kayak nyiapin dokumen, laporan keuangan, dicek regulator sampai akhirnya sahamnya itu resmi dicatat di Bursa Efek Indonesia. Oke. itu kayak yang membantu perusahaan biar bisa ke bursa efek gitu ya. Iya. Terus yang ketiga apa nih? Yang kedua, Oh, belum. Oh. Sorry. tadi kan ada yang jual nih. Nah, Iya. sekarang pastinya ada yang beli. Nah, di Iya. sini itu peran investor. Jadi investor itu ada dua, ada investor individu sama investor institusi. Kalau investor individu ya pastinya dia perorangan. Ya, kayak Bila gini ya. Iya. Jadi tujuannya itu ya macam-macam, mulai dari cari dividen atau nabung jangka panjang. Nah, kalau investor institusi jadi dia lebih ke ya perusahaan. Karena institusi jadi ya nyangkut ke perusahaan. Bisa Ada kayak perusahaan BUMN gitu kah? kayak asuransi, dana pensiun atau reksadana. Oh. Jadi mereka itu ngelola dana yang besar. Buat apa? Buat jaga stabilitas pasar modal itu. Lanjut. Yang Terus ketiga, yang ketiga ada namanya perusahaan sekuritas. Apa ini? Nah, jadi kalau perusahaan sekuritas ini jadi tadi kan ada investor. Nah, Ya. ini tuh dia jadi perantara antara investor dengan bursa efek. Jadi mereka itu nyediain sistem jual beli saham sampai manajemen portofolio. Terus yang kedua tadi kan pelaku utama udah. Kita masuk ke pelaku pendukung di pasar modal. Oke. Nah, di sini tuh ada namanya LKP atau lembaga clearing dan penjaminan. Oh.
Nah itu tuh tugasnya buat menjamin kayak supaya nggak gagal bayar gitu loh. Jadi seluruh itu tuh aman dan tertib gitu. Hujan ya? Iya. Ya ini hujan. Nah tadi LKP udah ada namanya LPP. Apa tuh? Bukan laporan penanggung jawab. LPP itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Tugasnya Nah kalau ini tuh dijalanin sama KSEI. Jadi mereka itu nyimpen data kepemilikan saham dan mengurus penyelesaian transaksi-transaksi. Nah terus ada namanya Biro Administrasi Efek atau BAE. Jadi dia tuh ngebantu emitmen yang tadi buat ngurus data pemegang saham, terus bagi dividen, terus bagi korporasi lainnya. Nah ya ada lain-lain. Nah kita masuk ke lembaga yang terakhir itu ada regulator dan lembaga pengawasnya. Pastinya kan pasar modal diawasin dong sama Ya, lembaga-lembaga itu. diawas. Nah itu yang pertama oleh OJK. Kemarin kan kita udah belajar nih tentang OJK. Ya. Apa tuh OJK? Jadi dia buat yang ngatur semua aktivitas keuangan termasuk di pasar modal ini yang kita bahas. Terus ada tadi udah disinggung tentang Bursa Efek Indonesia. Nah itu tuh apa? Jadi Bursa Efek Indonesia itu untuk tempat transaksi saham dan obligasi di Indonesia. Jadi dia tuh penghubung antara emitmen yang butuh dana sama investor. Tadi Mbak Diva sama Mas Vino itu lewat Bursa Efek Indonesia. Terus ada kustodian dan wali amanat. Nah kalau kustodian itu dia yang nyimpen sama ngelola efek milik investor. Nah, kalau wali amanat itu ngelindungi kepentingan investor obligasi, terus pasti ini kalau emitmen itu memenuhi semua kewajibannya. Iya, banyak juga ya ternyata. Ada 3 peran-peran. Betul. Tapi ini hujan. Iya. Gimana kalau kita Tambah buka dulu dulu. Pindah dulu ya. Yeay, pindah tempat. Ya, karena cuaca tidak mendukung ya teman-teman. Jadi kita pindah ke tempat yang ada Atapnya. indoor. Nah, Sekarang membahasnya apa lagi nih? tadi kan udah sejarah sama Fungsi. Pelaku. Perbedaan pelaku. Nah, sekarang kayaknya itu bahas instrumennya deh. Instrumen itu ada apa aja sih? Ya, Kan di pasar biasanya modal yang itu ada apa ya? umum-umumnya tuh yang kedengaran cuma reksadana sama obligasi. Apakah ada yang lain? Ya, jadi kalau di materi kita itu instrumen pasar modal itu ada 5. 5, apa tuh? Yang pertama saham dulu. Mungkin yang udah sering didengar ya. Ya, Jadi saham itu adalah ketika suatu perusahaan itu menjual kepemilikannya dia. Misal ada perusahaan A, dia butuh modal buat ekspansi, bikin cabang dan sebagainya. Nah itu mereka bisa membuka kepemilikannya dia. Jadi biar masyarakat itu bisa beli kepemilikannya si perusahaan A. Jadi misal Niva, Kania atau Bila beli saham perusahaan A. Jadi kalian tuh punya bagian dari si perusahaan A itu. Nah tiap tahun nanti misal perusahaannya investasinya lancar, terus bangun pabrik baru lancar, nah nanti kan harta perusahaan naik, nah nanti saham-saham kalian juga bakal naik gitu. Jadi itu tergantung dari kinerja perusahaan. Dan keuntungan kalian juga tergantung dari seberapa banyak saham kalian di perusahaan tersebut. Kelebihan semakin banyak ya semakin banyak gitu. Kelebihannya sih kalau saham ini kalian tuh juga punya karena kalian punya kepemilikan. Jadi kalian tuh juga punya suara gitu loh di perusahaan. Jadi misal tiap tahun ada pemilihan direktur baru atau komisaris baru. Oh, itu dari pemegang saham bisa? Pemegang saham itu nanti punya hak suara. Oh, gitu. punya hak suara. Betul, karena kalian kan punya kepemilikan gitu loh. Nah, Ini sebagian. itu yang namanya saham. Tapi kelemahannya itu resiko jelas. Ya, Buat high risk, high return. Benar, high risk high return. Sama kalau misal kita masih pemain baru, ntar takutnya tuh kita kayak belum tahu teorinya gitu loh, takut ketipu gitu. Nah saham tuh kelemahannya di situ. Sama kalau buat perusahaan sih, dia tuh harus melaporkan laporan keuangannya harus rajin gitu loh. Jadi kalau misal nggak rajin, nanti bakal ditegur sama OJK. Nanti kalau nggak mau ngeluarin lagi bisa namanya dia dihapus dari Bursa Efek gitu. Karena aturannya emang
harus melaporkan terus biar kelihatan setoran tiap betul. tahun Jadi ya. nanti masyarakat bakal ngeliat, oh perusahaan ini bagus nih laporannya gitu. Kalau saham seperti itu. Yang kedua ada apa lagi habis saham itu di materi kita? Yang kedua Reksadana atau obligasi ya? Iya, Kak. ada reksadana, obligasi. Obligasi dulu. Oke. Jadi kalau obligasi itu lebih ke surat hutang gitu. Jadi kalau perusahaan menerbitkan saham tadi kan menjual kepemilikan. Ya. Nah, kalau obligasi itu lebih ke pinjam uang aja dari masyarakat gitu. Nanti masyarakat dikasih kayak kartu gitu, kayak sertifikat lah kalian punya kalian tuh sudah minjemin uang ke perusahaan gitu. Tapi juga bisa negara bisa menerbitkan, pemerintah daerah kayak provinsi juga bisa menerbitkan obligasi gitu. Dan jangka waktunya tuh tahunan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Dan obligasi jangka panjang. Nanti anggaplah gini, perusahaan A menerbitkan obligasi 1 miliar gitu. Terus Kania beli nih 1 miliar. Nah nanti kalau Kania sama perusahaan itu udah bikin kesepakatan kalau bakal dibalikin dalam waktu 5 tahun misalnya. Terus dalam 5 tahun nanti pembayarannya tiap tahun bayar berapa, sama ada bonusnya gitu loh, bunga lah. bonus. Ya kupon namanya kalau di obligasi itu. Jadi uangnya kami nanti misal totalnya kembalinya 1 miliar tambah 300 juta. Nah itu dicicil sama si perusahaan. Ya kayak konsepnya kayak orang minjem uang aja sebenarnya obligasi itu. Kayak bank konvensional biasa gitu ya. Cuman ini namanya obligasi pakai surat hutang gitu. Pemerintah bisa juga menerbitkan. Jangka waktu tadi juga tergantung dari si Kania dan perusahaan. Misalnya perusahaan bilang kalau misal di tengah-tengah jalan ditebus bisa, kalau Kania setuju juga bisa gitu. Jadi nggak harus 5 tahun gitu. Maksudnya kalau 3 tahun nih udah kumpul uangnya bisa langsung Bisa, tergantung kesepakatan kembaliin dua belah gitu ya. pihak aja. Kalau obligasi itu seperti itu. Terus yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga ini ada yang namanya reksadana. Reksadana. Kalau reksadana ini lebih ke kalian punya uang, cuman bingung mau diapain. Nah, kalian ngasih uang itu ke orang pinter, namanya di sini tuh manajer investasi. Nah, manajer investasi nanti yang bakal mengelola uang kalian. Misal kalian punya uang 1 juta nih tiap orang. Kalian bayar ke aku sebagai manajer investasi yang bakal ngelola uang kalian. Nanti tugasku tiap hari cuma ngelaporin, misal uangnya kalian dalam hari ini nambah 15.000 atau nambah 10.000 atau minus 5.000 gitu. Jadi kalian tinggal diem aja. Tapi orang pintarnya ini dibayarnya sesuai dengan kenaikan reksadana atau beda lagi? Nah, kalau dari yang dibaca-baca sih, ketika misal ada potongannya sendiri Pak. Jadi udah ada potongan sendiri gitu loh. Jadi misal harusnya Kita dapat 15.000. tapi misal nanti yang Orang pintarnya dapat 5.000 gitu, udah ada potongannya sendiri sebenarnya itu. Dan manajer investasi itu beda-beda ya. Kalau misalnya yang reputasinya bagus ya mungkin potongannya lebih gede gitu. Dan kalau misal masih ke Tapi nggak mungkin 50-50 kan? nggak mungkin. Ya karena ya namanya saham ya gitu. Dan itu kalau reksadana itu instrumennya bisa saham, bisa obligasi. Tapi kelemahannya di sini dari si reksadana ini adalah kalian itu ketika dilaporin itu nggak dikasih tahu semua saham yang dibeli. Jadi Cuman saham-saham yang bagus aja. jadi bisa bisa ditipu, dimanipulasi gitu. Sebenarnya bukan manipulasi, ini lebih ke gimana caranya si manajer investasi itu punya taktik gitu loh. Jadi misal taktiknya kan dia beli 20 macam saham, yang dilaporin cuma 5. 15 ini rahasia dia mau saham apa aja. Kalau misal dilaporin, takutnya nanti dibaca sama manajer investasi yang lain. Nanti bakal kayak saling ngebaca, oh ternyata dia pakai taktik itu, yaudah aku beli saham yang sama gitu loh. Jadi lebih ke taktik aja gitu sebenarnya. Sama Jadi rahasia dapur ya. betul. Jadi yang dilaporin itu dalam tiap hari itu cuman 5 saham teratas. Setauku tuh 5 saham terbaik di hari itu yang membuat ya. Gitu. Jadi lebih bisa dibilang kalau saham resikonya gede, obligasi resikonya lebih kecil buat jangka panjang, reksadana resikonya lebih kecil lagi, cuman ya untungnya kecil Ya, karena karena kalian dibagi dititipin sama dua itu bayar ke manajer investasi. Betul. Nah, yang keempat ada apa itu? Oh, masih ada yang keempat. Yang keempat ada ITF. Nah, ETF ini waktu aku baca-baca itu masih baru. Jadi tuh ETF tuh kalian Panjangan ITF dulu apa sih?
Iya nih. Exchange Trade Fund. Iya. Nah, itu Exchange Trade Fund. Jadi ETF tuh bedanya gini. Ketika kalian beli saham biasa ya, itu tuh satu lot saham itu isinya 100 lembar. Nah, tapi kalau ETF, kalian itu langsung membeli kumpulan saham. Jadi misal ETF itu udah ada pengelompokan sendiri, misalnya saham teknologi atau saham bank atau saham perusahaan tambang gitu-gitu. Misalnya kalian beli saham perusahaan teknologi, mungkin nanti isinya sahamnya Samsung, sahamnya LG, sahamnya Lenovo, HP gitu-gitu. Nah, nanti kalian ETF itu lebih murah harganya daripada si saham biasa. Kalian beli satu ETF itu nanti udah ada kumpulannya saham LG, sahamnya HP, sahamnya Lenovo, lah saham indeksnya gitu loh. Tapi kelemahan minusnya ETF ini jelas dia itu kenaikan dan penurunannya itu cuma diikuti sama si indeks tadi. Jadi misal gini, saham teknologi ada 10 perusahaan teknologi. Ya. Ternyata kinerjanya 10-nya ini lagi bagus semua. Nanti uang ETF kalian naik. Banyak. Tapi kalau misal dari 10, 7-nya jelek, 3-nya bagus, ntar ETF kalian turun gitu loh. Jadi ETF tuh kayak akumulasi gitu loh. Jadi kelompoknya itu, kalau lagi bagus ya bagus, jelek ya jelek. Jadi tergantung dari kinerja indeks ETF kalian. Itu masih baru dan di Indonesia cuman ada berapa ya kalau nggak salah 45 atau berapa gitu. Cuman baru sedikit kalau di Indonesia setahu ETF ini. Gitu. Tapi masih baru-baru banget ya. Iya, lumayan. Tahun 2010-an kalau nggak salah masuk ke Indonesia gitu. Terus yang kelima ada apa lagi? Terakhir nih kalau nggak salah. Derivatif. Apa? Derivatif ya? Iya, derivatif. Derivatif ini lebih ke menjual perjanjiannya. Menjual perjanjian maksudnya Misalnya gimana tuh? gini, kita mau beli obligasi, Ya, harganya 1 miliar. iya ya. Kita tapi belum punya uangnya. Terus kita janjian dulu sama si perusahaan. Saya mau beli obligasimu, tapi saya belinya tahun depan gitu. Tapi di tahun depan itu dengan nominal yang sekarang. Jadi kayak PO gitu loh. Oh, PO. Nah, derivasi itu menjaga biar harganya tetap sesuai kesepakatan gitu. Jadi derivasi itu kayak ya bikin kontrak lah gitu sebenarnya. Buat menjaga biar harga saham itu nggak naik-naik banget, nggak turun-turun banget gitu. Harga obligasi juga bisa di derivasiin. Ya gampangnya kayak kontrak gitulah. Kita mesen duluan ke perusahaan. Ntar kalau kita udah punya uangnya, kita bayar ke perusahaan gitu. Berarti nggak ada bunganya ya? Tetap harganya sama. Iya, benar. Sesuai kesepakatan awal. Betul, derivasi seperti itu konsepnya. Masuk gak nih teman-teman? Masuk ya? Aduh, paham banget nih, ya Allah. Guys, ketik 1 untuk Sino jadi Asdos Bisilti. Satu. Kau udah ganti tempat lagi aja nih. Iya dong. Ya ada sesuatu lah, jadi ganti tempat. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Siapa tuh? Siapa? Langsung ini panggil. Langsung saja, Kaito. Kaito, sini. Kita kedatangan orang Halo. Jepang. Apa kabar Kaito? Baik. Oke. Suaranya udah. Udah kok. Jadi langsung aja ya. Kita tadi kan sudah belajar pasar modal. Jadi ada fungsinya pasar modal, terus jenis-jenis perbedaan pasar modal sama pasar uang, terus sejarahnya juga. Kita juga belajar instrumen. Sekarang kita mau ngelihat bahwa ternyata pasar modal itu bergejolak atau bergerak itu sesuai dengan kondisi atau iklim investasi di Indonesia sendiri, tapi juga dapat diakibatkan oleh gejolak di luar negeri gitu. Bener nggak Niva? Bener banget tuh. Nah, jadi kebijakan. Nah, jadi yang pertama tuh dari luar negeri dulu itu ada kebijakan suku bunga The Fed. Ketika suku bunganya naik, itu pastinya investor tuh lebih memilih untuk menanamkan modalnya di Amerika gitu, sehingga investor yang ada di Indonesia itu lebih memilih menanamkan modalnya di Amerika, sehingga ISG Indonesia itu sedikit puncang dan sedikit turun gitu. Kalau dari dalam negeri sendiri itu ada yang namanya tuh perusahaan Wika. Kamu tahu nggak perusahaan Wika itu apa? Betul. Nah, perusahaan Wika ini adalah salah satu perusahaan infrastruktur. Nah, jadi ini pada tahun sekitar tahun berapa ya?
Nggak tahu sih aku, tapi lebih beberapa tahun belakangan ini. Nah, beberapa tahun belakangan ini Shinra tuh mengalami gagal bayar. Nah, sehingga OJK itu tidak mencoret namanya di saham, tapi Shinra ini tidak boleh menjual atau membeli saham. Jadi itu dampaknya saham bisa akan turun sih. Nah, lanjut ada studi kasus ya, artinya ya studi kasus apa dia itu yang kamu bahas? Oke, jadi di awal tahun ini tepatnya setelah libur Lebaran itu loh, Februari itu kan Bank Sentral atau Bank Indonesia itu kan lagi bergejolak ya. Ya. Nah itu tuh akibatnya IHSG itu anjlok. Nah Itu tunggu, gejolaknya itu karena apa? karena tarif Trump. Tarif Trump. Iya. Oh, tahu. Ya itu. Yang Iya. mana-mana. Nah itu kan. Yang Jadi, pajak itu ya? Iya, IHSG itu jadi anjlok. Nah, terus IHSG anjlok itu Bursa Efek Indonesia atau BI itu tuh melakukan ya namanya trading halt. Nah, itu tuh kayak apa ya? Ngerem dulu gitu loh. Jadi perdagangan itu direm sebentar dulu atau dihentikan sebentar untuk investor tuh biar nggak panik dan nggak jual saham itu asal-asalan gitu. Gitu. Jadi kebijakan dari Indonesia gitu ya. Ya. Oh, gitu. Terus katanya itu mau tanya-tanya tentang itu Oh, pasar iya. modal di Jepang tuh gimana Itu gitu. di Jepang ada nggak pasar modal? Ada. Ada dong. Apa namanya apa? Namanya bahasa Jepangnya Tokyo Shoken Torikijou. Oke. Aman guys, nanti ada translate-nya, Aman. Di bawah. Itu di mana lokasinya? Di Tokyo. Di Tokyo. Oke. Jasanya apa aja? Mereka ngapain kegiatannya? Di sana bisa beli saham. Saham. Terus bisa lihat kurs. Kurs Kurs. mata uang itu ya? Iya. Atau uang Oke. Jepang ya. Oh. Kalau kamu tahu nggak, misal saham yang bagus apa di Jepang? Perusahaan apa biasanya? Oh, kalau di Jepang paling bagusnya Toyota. Toyota. Kamu tahu Oh. Toyota kah? Tahu. Perusahaannya Mobil apa? itu ya? Mobil. Iya, iya. Mobil bukan? Oh, Kalau kedua Honda. Honda. Oh. Honda motor mobil itu bukan? Ya, Otomotif berarti ya? Ya dua-duanya. yang paling kuat tuh itu ya transportasi ya. Iya. Oh. Kamu punya sahamnya Toyota? Honda? Punya? Enggak. Oh, tapi kamu pernah beli saham? Iya. Apa? Saham apa kalau boleh tahu? Perusahaannya perusahaan Ayaku. Oh, begini sendiri. Ya, Oh gitu ya guys ya, gimana? Pewaris. Ayaku perusahaannya asuransi. Oh, Kamu beli saham perusahaan asuransi itu? Iya. ya. Beli banyak? Lumayan. Oh, sudah naik. Oh, sudah. Yes. Duit gitu. Habis ini jajak Inga itu. Nah, kalau menurutmu sendiri apa ya? Anak muda ya, seumuran kita lah, yang di Jepang itu bukan apa? Sudah apa ya? Sudah melek belum sama saham ini? Maksudnya kayak teman-teman umuran kita di Jepang itu, apakah mereka sudah tertarik sama investasi saham atau belum? Iya. Kira menurutmu? Teman-temanmu apakah juga ikut membeli saham seperti kamu Iya. Atau cuma kamu yang beli Iya. saham? Teman-temanmu ada nggak yang sedikit? Dikit-dikit. Dikit. Oh, Iya. Karena juga belum terlalu tahu gitu ya. Iya. Harus belajar dulu. Oh, kamu belajar sendiri atau dari siapa? Oh, belajar? dari ayah. Dari Dari ayah? ayah, karena Oh. pewaris. Oh, iya. Pewaris. Sama Gimana? ayah beli minyak. Oh, Oh, gitu. itu selain itu juga nggak sih pasti harganya mahal, ya kan? Saham tuh mahal kan? Ya, mahal. Mungkin terkendala di itu sisi uangnya Oh, di Jepang. Kalau di Jepang kalau di Jepang Ya. pembayarannya. cuma Iya, iya. Sabar. Iya. Apa? perusahaan ayah Ya. di perusahaan ayah beli saham. Ya. Ya. Oh, kalau tidak berubah tetap bisa naik, bisa dapat uang. Oh, 20%. Oh, dividen apa ya? Tiap tahun itu, setiap tahun. Iya, setiap tahun. Oh, dapat ya bagi hasil, kalau di Indonesia namanya bagi hasil, dividen gitu. Tapi kamu pernah sahamnya turun pernah? Ya, udah pernah. Rugi? Tapi saat itu tidak jual.
Oh, kenapa? Oh. Karena yakin masih naik bakal naik. Iya. Weh, keren. Udah jago berarti udah jago. Oh, saat itu COVID ya. Oh, waktu Covid turun. iya. Oh, iya benar sih. Waktu Covid memang banyak perusahaan-perusahaan yang sahamnya turun. Pasti kan karena tutup nggak beroperasi karena Covid kan harus stop juga ya. Iya. Perusahaan ayahmu sudah lama masuk ke ini dunia. Udah lama. Sudah lama. Gede juga ya berarti pesan. Keren. Waris. Itu dari Amerika ya, tapi sudah mandiri. Oh, Mandiri tidak, enggak merdeka. Oh. sudah berdiri sendiri. Iya. Tidak ikut Amerika lagi gitu. Iya. Oh, keren. Menarik nih. Oke. Makasih infonya Kate. Nah, Sami-sami. Sami-sami. bisa. Oke. Closingannya gimana, Pak? Nah, sekarang kan tadi sudah membahas semua yang ya. Nah, saatnya kita tutup saja karena kita sudah capek. Lihat perbedaan wajah kita di awal dan di akhir. Iya, guys. Udah sore, guys. Benar. Dari jam 9 sampai jam Jam berapa? 15.50. Ya, betul. Keren. Jadi gimana ya? Selayaknya closingan aja. Terima kasih dari kita. Kalau ada yang masih belibet ya harap maklum saja. Podcast pertama, Bos. Podcast pertama, Bos. Doain semoga kita bisa bikin podcast selanjutnya. Kita ngundang kelompok-kelompok lainnya, guys. Undang Bu Silky terlebih dahulu. Itu habis itu Pak Ferry, Pak Prodi. Buat apa? Lanjut ya. Oke guys, terima kasih. Terima kasih juga Bu Silky sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Tutup kameranya, Pak. Iya.